Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Saat ini saya hendak menjelaskan cara penggunaan Unipos Fumicen Pro PH3 High. Unipos ini memiliki range pengukuran dari 0 sampai dengan 2000 ppm. Jika melebihi 2000 ppm, dia akan menampilkan display overrange. Kemudian resolusi dari Unipos ini adalah 1 ppm. Baik, langsung saja. Sebelum digunakan, ada baiknya untuk dust filter yang ada di inlet dipasang terlebih dahulu. Kemudian outletnya juga dipasang. Hal ini untuk melindungi pompa hisap, karena pada saat pertama kali dinyalakan, pompa hisap dari Unipos Fumicen Pro ini akan bekerja sesaat. Baik, ini sekarang kita tekan tombol set. Jadi seperti pada Fumicen Pro pada umumnya, tampilannya seperti ini di depan. Jadi ada tombol set atau juga disebut tombol power, kemudian tombol down, kemudian tombol up, lalu tombol enter. Indikator untuk lampunya ada indikator sampling, jadi pada saat pengambilan gas indikator ini akan menyala. Kemudian indikator power, indikator unit menyala. Displaynya akan ditampilkan di sini. Baik, kita tekan tombol power, kita tekan dan tahan sampai hitungan counter mundur selesai. Nah, lalu kita lepaskan. Kemudian unit akan memberikan informasi spesifikasi termasuk dengan tanggal, waktu, resolusinya. Kemudian terakhir dikalibrasi ini juga akan diinformasikan. Lalu dia untuk ini Unipos Fumicen Pro keluaran yang awal itu dia tidak melalui proses warming up. Tetapi untuk Unipos Fumicen Pro yang keluaran terbaru saat ini, dia harus melalui proses warming up terlebih dahulu. Jadi perbedaannya hanya di situ saja. Kemudian kita pastikan sebelum kita melakukan proses sampling, kita pastikan settingan-settingan dari unit ini sudah sesuai. Kita masuk ke menu pengaturan dengan menekan tombol set atau tombol power ini. Kemudian dari menu yang tampil, tombol up ini diwakili oleh display up ini diwakili oleh tombol up. Kemudian display set diwakili oleh tombol pengaturan tombol set atau tombol power ini. Kemudian display N itu mewakili tombol enter. Kita pilih tombol A untuk masuk ke menu pengaturan. Kita masukkan password 1, 2, 3. Nah, di sini tombol up untuk mengubah nilai dari kursor yang sedang berkedip. Kemudian tombol down untuk memindah kursor yang berkedip, memindah digitnya. Jadi digit yang hendak kita ubah yang berkedip itu digeser dengan menggunakan tombol down. Kemudian kita tekan enter.
Lalu pengaturan awal itu adalah pengaturan mode sampling ya. Jadi ini mode samplingnya ada continuous dan batch, di mana continuous, mode sampling continuous adalah mode sampling yang pada saat dilakukan proses sampling atau pengukuran konsentrasi gas pH 3, dia akan terus-menerus membaca. Jadi untuk menghentikannya kita harus menghentikan secara manual, dan juga untuk menyimpannya juga kita lakukan secara manual. Kemudian kalau untuk tombol batch, yaitu tombol mode sampling berwaktu, jadi dia akan ada timer counter down yang berjalan nanti, itu sesuai dengan pengaturan timer yang telah kita atur. Jadi nanti di mode batch ini, saat kita memilih mode batch, kita akan diarahkan ke pengaturan berapa lama kita akan mengatur timer untuk mode batch-nya itu. Timer down ya, timer counter down. Jadi dia akan menghitung mundur. Dalam hal ini kita coba akan masuk ke mode batch ya, kita tekan enter. Nah, di sini akan ada sampling time. Jadi berapa lama kita akan melakukan proses sampling dengan mode batch ini. Di sini bisa kita atur berapa lama gitu. Kemudian setelah misalkan di sini kita atur 120 ya, 120 selama 2 menit gitu. Nah, terus kita simpan. Nah, kemudian kita diarahkan ke sub menu selanjutnya dari menu pengaturan tadi. Lalu jika kita tidak ingin merubah-rubah karena ini sudah sesuai dengan nomor seri yang ada di belakang ini ya, nomor sudah sesuai, kita batalkan saja menu ini. Kemudian untuk menuju sub menu selanjutnya, yaitu dengan menekan tombol set atau tombol power. Lalu ada pengaturan tanggal dan pengaturan waktu. Nah, karena ini sudah sesuai, kita cancel aja. Kemudian kita cancel lagi, lalu masuk ke menu utama. Begitu juga untuk mode continuous tadi ya. Misalnya ini tadi berarti prosesnya di mode batch. Coba kita akan masuk ke proses sampling ya. Jadi seperti tadi yang sudah saya utarakan di depan, bahwa display up, ada tulisan up di sini diwakili oleh tombol up, kemudian DN itu down diwakili oleh tombol down, kemudian set itu diwakili oleh tombol power ini, kemudian enter diwakili oleh tombol enter. Kita pilih dengan menekan tombol up, kita pilih proses sampling, menekan tombol up. Di menu sampling ini ada dua pilihan, mau sampling atau purging. Sampling itu pengambilan gas atau pengukuran konsentrasi. Kemudian kalau purging itu adalah proses zeroing ya, proses zeroing yang dilakukan pada udara bebas, yang dipastikan udara sekitarnya tidak mengandung gas tertentu sehingga proses zeroing dapat berjalan dengan baik. Proses zeroing adalah membuang sisa-sisa gas yang berada pada selang-selang internal di dalam unit ini. Kita proses sampling, kita tekan enter. Kemudian di sini unit memastikan bahwa dust filter sebagai inlet dan nipple outlet ini
tidak terhubung ke objek fumigasi. Jadi dipastikan tidak terhubung dulu karena ini akan masuk ke tahapan zero check terlebih dahulu. Kemudian kita tekan enter. Nah, jadi tanpa kita hubungkan dulu ya, tanpa kita hubungkan dulu. Ini juga berlaku pada unit-unit Fumission Pro awal. Jadi untuk unit-unit yang sekarang juga sudah langsung bisa digunakan tanpa melalui tahapan zero check. Jadi misalkan seperti tadi, kita cancel dulu. Seperti tadi misalkan di sini kita tekan tombol up untuk proses sampling. Nah, dalam tahapan ini untuk unit-unit yang model baru kita bisa langsung menghubungkan dash filter ini ke objek fumigasi yang hendak selang objek fumigasi yang hendak kita ukur ya. Kemudian kita kembalikan jalur outletnya dari unit ini atau gas buangnya dari unit ini masuk kembali ke selang objek fumigasi sehingga gas buangnya ini tidak mengenai ke user. Kita tekan enter kalau ini masih melalui proses zero check. Kalau yang terbaru sudah tidak ada tahapan zero check. Nah, kemudian kita sambungkan dash filter ke selang fumigasi. Demikian juga untuk nipple outletnya ke selang fumigasi. Lalu kita tekan enter. Nah, proses sampling berjalan. Nah, tadi kita sudah mengubah mode samplingnya di mode batch, maka ada angka counter mundur ya di sudut kanan atas ini. Nah, jadi proses sampling dari unit ini dibatasi sesuai dengan pengaturan yang telah kita atur pada mode batch tadi. Sampling time-nya tadi kita atur di 120 second, sehingga setelah 120 second proses sampling ini akan berhenti dengan sendirinya. Jadi otomatis berhenti dan nanti kita akan diarahkan ke menu penyimpanan. Jadi di sini nanti display konsentrasinya akan terlihat di sini ppm dengan satuan ppm. Kemudian tanggal dan waktunya juga terlihat. Pada saat proses sampling juga lampu sampling akan menyala. Nah, proses sampling selesai, akan terlihat tulisan mode batch-nya. Kemudian ini kita diarahkan ke menu penyimpanan data. Jadi press up key to load data. Jadi kita tekan tombol up untuk masuk ke penyimpanan data. Nah, confirm masih istilahnya menanyakan kembali, menegaskan, oke, kita tekan tombol enter. Lalu di sini kita isi site ya. Site ini, keterangan site ini bisa kita asumsikan sebagai stapelan ya. Stapelan di sini yang katakanlah misalkan kita mengukur di stapel 01 ya. 01.
Jadi stapelan pertama kita ukur, di mana di stapelan pertama itu nanti ada beberapa selang yang sudah diinstalasi. Jadi di sini nanti kita masukkan 01 juga di location. Kemudian location, kemudian location 01, mohon maaf ada telepon masuk. Location 01, kemudian kita isi posisi selangnya ya. Jadi sini posisi selangnya itu berada di atas, tengah atau bawah. Jadi B itu mewakili bawah atau bottom, kemudian M itu mewakili middle atau di tengah, kemudian T itu mewakili top atau di atas. Jadi selang itu berada di mana, selang yang kita ukur. Jadi sudah kita pastikan dulu posisi selangnya. Nah, katakanlah di sini kita isi T ya. Jadi kita simpan dengan menekan tombol enter. Nah, saving data. Nah, jadi setelah itu tahapan selanjutnya kita akan dibawa pada tahapan purging. Jadi ini kita lepaskan dust filter dari selang fumigasi, juga nipple outlet kita lepaskan dari selang fumigasi. Lalu kita tekan enter untuk menuju proses purging. Untuk proses purging ini, jadi kita jangan terlalu terpaku dengan istilahnya pendapat bahwa kalau sudah proses purging unit sudah dipastikan bersih ya. Jangan terpaku seperti itu, karena lebih baik kita mengulang proses purging beberapa kali juga enggak apa-apa. Intinya supaya gas-gas yang masih tertinggal di selang-selang internal ini benar-benar sudah didorong keluar gitu. Nah, setelah proses purging selesai, unit akan menuju ke menu utama, yaitu menu tampilan seperti di video. Lalu coba kita akan menuju ke mode sampling yang continuous. Kita masuk ke menu pengaturan, kita masukkan password, lalu kita pindah ke continuous, tekan enter, kita cancel saja dengan menekan tombol set atau tombol power. Kita biasakan ya, kalau kita tidak ingin mengubah-ubah data data pengaturan yang ada ini, kita keluar dari submenu itu dengan menekan tombol set. Jadi kita biasakan seperti itu supaya nanti ke depan itu saat kita masuk ke menu download data, kita itu nanti tidak terjebak pada penghapusan data gitu. Jadi yang ditakutkan kalau terbiasa untuk ini bisa juga kita tekan enter, dia akan pindah ke
submenu selanjutnya, tapi takutnya nanti pas berada di menu delete, nah kita enter delete data akan terhapus semua gitu. Jadi data yang sudah kita simpan akan terhapus, kan sayang juga sebelum kita simpan berbentuk soft file. Jadi untuk membiasakan diri saat tidak hendak ingin mengubah pengaturan, kita keluar dari menu tersebut dengan menekan tombol set saja. Nah, tadi sudah kita ubah ke mode sampling continuous. Sekarang kita coba mode sampling lagi. Kita tekan tombol up, kita tekan enter, lalu enter lagi untuk suruh cek. Nah, kemudian kita hubungkan dash filter dan nipple outlet tadi ke selang objek fumigasi. Kemudian kita tekan enter. Nah, di sini di mode continuous ini akan tampil di sudut kanan atas tulisan CNT ya, artinya continuous. Nah, di mode sampling ini unit akan terus-menerus membaca gas fumigasi. Jadi proses penghentiannya secara manual. Tapi sebelum masuk ke proses penghentian, jika data dari pengukuran itu telah kita dapatkan, yaitu biasanya ditandai dengan pembacaan konsentrasi gas di sini, dia sudah mulai melambat. Jadi digit terakhirnya itu sudah mulai melambat. Itu biasanya peak, istilahnya konsentrasi dari gas yang sedang kita ukur ini sudah kita dapatkan. Untuk menyimpannya, kita tekan tombol enter pada saat unit proses sampling ini ya. Kita tekan tombol enter saja. Pompa tetap berjalan, jadi pompa tetap berjalan, dia masih membaca. Kita tekan tombol enter untuk masuk ke proses penyimpanan data. Jadi seperti tadi di mode batch sama, proses penyimpanannya, site-nya tetap sama, katakanlah misalkan seperti itu. Jadi site atau istilahnya stapelan tadi, stapelan 01, di sini location-nya saja, misalkan tadi di selang atas yang kita simpan, sekarang kita menyimpannya di selang bawah. Nah, 01B ya. Kita tekan enter, kemudian saving data. Nah, pada mode continuous ini, tanpa kita hentikan, kita juga bisa langsung mengukur posisi selang yang fumigasi yang lain. Jadi kita misalkan posisi yang nipple outletnya ini tetap, dan kita hanya mencabut selang yang terhubung ke dash filter ini, kita cabut, lalu kita pindahkan ke selang yang lainnya. Biasanya kan ada 3 selang di situ, atas, tengah, dan bawah. Nah, kita cabut. Nah, kita biarkan beberapa saat sehingga di sini displaynya akan turun. Kemudian langsung bisa kita ukur selang lainnya. Kita sambungkan selang ke dash filter. Nah, proses pengukuran akan berlangsung kembali. Dan untuk penyimpanannya juga langsung dalam posisi hidup seperti ini, kita tekan tombol enter tadi, seperti tadi. Nah, untuk menghentikan proses pembacaan, kita tekan tombol set atau tombol power. Nah, kita tekan tombol set power, kemudian kita lepas selang-selang fumigasi
yang terhubung ke dash filter dan yang terhubung ke nipple outlet kita lepas, kemudian kita lakukan proses purging, kita tekan enter, proses purging. Oke, proses purging selesai dan kembali ke menu utama. Nah, untuk kalibrasi dari Unipos Fumission Pro PH3 High ini setiap 1 tahun sekali. Kemudian untuk port untuk chargernya berada di bawah. Jadi di sini ada baterainya, bisa dilepas tanpa kita harus membuka unitnya. Jadi baut 2 ini misalkan terjadi hang pada unit, cuma ini juga jarang terjadi sih ya. Jadi misalkan saja terjadi, ini kita lepas baut minnya, kemudian baterainya bisa kita tarik ke arah ke bawah untuk melepas baterai. Dan untuk selanjutnya kita masuk ke menu proses download data. Nah, di sini kita sambungkan kabel data yang sudah disertai dalam paket pembelian. Untuk USB micro mininya dihubungkan ke unit, kemudian USB yang normalnya dihubungkan ke komputer. Sebelumnya di komputer sudah diinstal dahulu software terminal dari Unipos. Nah, kemudian nanti setelah software terminal itu dibuka, kita pilih portnya, terus kita konekkan dengan mengklik tombol connect yang ada di bawah pemilihan port tadi. Lalu kita masuk ke menu download di unit ini dengan menekan tombol enter. Nah, kemudian kita tekan tombol up untuk download data. Di sini ada pilihan data keseluruhan atau summary atau hanya report, bisa kita pilih. Report itu hanya pilihan, jadi data keberapa yang tidak kita tampilkan gitu. Nah, di sini kita pilih summary, kita tekan enter, kemudian dia akan proses download data. Sebaiknya sih kalau untuk data, sebaiknya kalau setelah kita download, sebaiknya juga langsung kita bersihkan saja karena sudah tersimpan di komputer, karena kalau tidak nanti dia akan panjang sekali. Nah, tombol enter tadi juga bisa gunakan untuk menghapus data, yaitu dengan menekan tombol down, data akan terhapus. Kemudian untuk mengecek baterai status atau kapasitas baterai dengan menekan tombol enter. Nah, gitu. Untuk mematikan unit, kita tekan tombol set atau tombol power, kemudian kita pilih enter untuk turn off, confirm, oke. Nah,
Demikian penjelasan dari saya untuk cara penggunaan dari Unipos Fumisan Pro PH3 High ini. Semoga bisa dipahami. Selamat pagi, terima kasih.